Shalom Pak, selamat pagi. Kami dari Per7, saya Teresia Octavian Samosir dengan NIM 12S24055 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Angel Ayutuna Pitupulu dengan NIM 12S24056. Di sini kami akan menjelaskan program T02 yaitu control structure yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan membacakan readme untuk T01 bagian yang pertama. Nah, pada sisi ini kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan percabangan sederhana dan sebuah persoalan kombinasi antara percabangan dan perulangan. Nah, di mana task 01-nya itu yaitu next 3 months. Ini nanti mendapatkan 40 poin. Jadi di sini disuruh untuk menuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari STDN berupa bilangan bulat X, yaitu di mana X-nya itu merupakan 1, 2, 3 sampai nanti 12. Nah, X adalah representasi dari bulan dalam satu tahun kalender. Nilai dari 1 mempresentasikan bulan Januari, nilai 2 mempresentasikan bulan Februari, dan sampai ke bulan 12 nantinya. Berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan yang dimulai dari bulan yang dipresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran ke STD out. Sebagai contoh, jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut: March, April, dan Mei. Nah, jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Harap diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir, yaitu Desember dan bulan awal Januari, diselipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut: November, Desember, New Year, dan Januari. Jadi di sini nanti ada dua input berbeda yang akan kami masukkan dan mengeluarkan 2 output yang berbeda juga sesuai yang ada pada ritmenya. Nah, untuk T01 bagian pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Angel. Jadi kami sudah mengerjakan programnya Pak dalam bahasa C, yaitu pertama kita membuat header dari program tersebut yaitu include stdoh. Kemudian kami membuat integer main yaitu integer argumen dan char sebagai karakter. Kemudian unsigned X. Kenapa kami menggunakan unsigned? Karena nilai X di sini tidak akan negatif atau nilainya positif. Kemudian inputnya, untuk membaca inputnya nanti kami menggunakan scanf yaitu %d dan kemudian pakai dan X. Di sini gunanya untuk membaca inputan nanti agar dapat di print. Kemudian masuk ke case pertama, ada switch X, yaitu ini adalah sebuah switch case. Ini cocok dengan nilai X. Program akan menjalankan kode dalam case ini. Lalu kami menggunakan printf, yaitu jika nanti inputnya 1, maka akan mengeluarkan Januari, Februari, Maret. Kemudian ada break dan kemudian nanti akan di print Februari, Maret, April jika if-nya sama dengan 2. Kenapa kami menggunakan break di sini? Karena break ini digunakan dalam setiap case dalam switch untuk mencegah eksekusi lanjutan dalam berikutnya. Misalnya kalau misalnya kita masukkan 1 agar dia tidak memprint Januari, Februari, Maret, terus dia lanjut ke case kedua, jadi tidak ada break sama sekali atau case-nya itu tidak berlanjut, maka digunakan break dan switch case. Kemudian masuk ke switch case kedua, yaitu jika kita masukkan 3, maka dia akan mulai dari Maret, April, dan Mei. Kemudian ada break. Kemudian di sini ada if X sama dengan 4. Mengapa di sini jadi 4? Karena dalam kondisi indeksnya itu kan dibaca dari 0, maka jadinya dia menjadi X kurang 1. Maka jika case-nya 3, maka dia akan menjadi 4 dikurang 1, maka jadi berkurang. Kemudian masuk ke switch case berikutnya, yaitu case 5. Nanti ada printf-nya itu Mei, June, Juli. Jadi dia akan memprint Mei, June, Juli itu jika dimasukkan X sama dengan 6. Jadi printnya akan menjadi June, Juli, dan Agustus karena dia dikurang 1. Kemudian lanjut ke case 7, ada printf-nya Juli, Agustus, September. Kemudian break dan masuk ke if X sama dengan 8. Printf-nya Agustus, September, dan Oktober. Kemudian berlanjut sampai ke 9. Kemudian di case terakhir ada printf November, Desember, New Year, Januari, sama seperti ritmenya tadi. Jadi dia jika sudah masuk ke Desember, maka dia akan memprint New Year karena sebagai penanda kalau misalnya udah masuk ke tahun yang baru. Kemudian di sini ada case-nya X sama dengan 11.
Jadi printf-nya nanti menjadi Desember, New Year, Januari, dan Februari. Kemudian kami membuat return null untuk mengakhiri program gunanya untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dan dieksekusi dengan sukses. Kemudian di sini kami akan merun program kami. Jadi di sini inputan yang diminta yang pertama itu adalah X sama dengan 3. Jadi kita akan masukkan inputannya X sama dengan 3. Maka output yang diminta sesuai dengan readme yang diberitahu, yaitu March, April, dan Mei. Kemudian ada inputan kedua yaitu 11. Jadi di sini inputan yang diberikan ada November, Desember, New Year, dan Januari sesuai dengan ritme yang diminta. Kemudian kami akan lanjut kepada kasus kedua. Di sini saya akan membacakan studi kasus yang kedua. Di sini yang kedua adalah donat amazing dengan skornya 60. Di sini Ucok dan Butet adalah sahabat sejati, Bako Pompong dan Kupu-Kupu. Ucok dan Butet sama-sama pecinta donat, jajanan murah meriah yang cihuy di lidah. Sabtu lalu, sebuah toko spesialis menjual donat baru saja buka, yaitu Donat Amazing. Karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama di sore hari. Karena penasaran dan tak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sesampainya di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga karena melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donat Amazing mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantri dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu. Setiap pelanggan diizinkan hanya melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat dalam varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrian. Untuk melayani satu transaksi pembelian diperlukan waktu tepat 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Karena masih pagi, maka benar saja Ucok dan Butet pelanggan toko. Dalam antrian, Ucok selalu mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantri 1 kali. Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus 3 kali. Antrian Ucok disimbolkan dengan U dan antrian Butet dengan B. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Maka ilustrasinya menjadi Ucok, Butet, dan Butet lagi. Jika dihitung waktu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok adalah 9 menit, sementara Butet 15 menit. Maka total waktu mereka adalah 24 menit. Jika Anda mengembangkan sebuah program yang mensimulasi antrian di toko donat tersebut sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet, program akan membaca 2 buah nilai numerik, yaitu X1, X2 dari STDN yang masing-masing merepresentasikan jumlah donat yang ingin dibeli Ucok dan Butet. Jika tidak membeli, maka tidak perlu mengantri. Program kemudian akan menampilkan 3 baris keluaran atau STD out. Baris pertama adalah lama waktu tunggu Ucok, baris kedua adalah lama waktu Butet, dan baris ketiga adalah kombinasi atau penjumlahan dari waktu Ucok dan Butet. Sebagai contoh, jika Ucok membeli 4 buah donat dan Butet membeli 5 buah donat, maka program akan menampilkan keluaran yaitu 9, 15, dan 24. Namun di sini ada kesalahan. Seharusnya keluarannya itu 9, 15, dan 21 karena yang di pertama mereka membeli 4 donat dan 7 donat, maka keluaran mereka 9, 15, dan 24. Sementara di sini 5 mereka membeli 4 donat dan 5 buah donat, maka keluarannya seharusnya adalah 9, 15, dan 21. Kemudian programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk T02 kami menggunakan pertama itu kepalanya include stdoh, lalu menggunakan integer main, integer argument, dan juga
carinya untuk karakter. Nah, lalu kami mendeklarasi, di mana kami itu mendeklarasi integer ucok, butet, n ucok, n butet, dan total serta n min. Nah, di sini kami mendeklarasinya menggunakan unsigned, di mana unsigned ini berfungsi karena integer ini merupakan bilangan bulat. Nah, lalu kami masukkan input, di mana inputnya itu yaitu scanf %d dan ucok, lalu scanf %d si butet. Nah, nantinya ini tuh berguna untuk menampilkan hasil dari si ucok dan juga si butet. Lalu kami menginisialisasi nilai n butet itu sama dengan 0, nilai n ucok sama dengan 0, nilai total sama dengan 0, dan nilai n min sama dengan 0. Nah, di sini kami menggunakan loopingan while, di mana ucok tidak sama dengan 0. Jadi loopingan while ini akan terus berjalan selama nilai ucok tidak sama dengan 0, yang mana artinya itu jika loopingan ini akan terus berjalan sampai si ucok itu menjadi 0. Nah, lalu kami menggunakan if ucok sama dengan 0. Nah, di bagian if ini fungsinya tidak akan berjalan karena kondisi loopingan while itu hanya akan berjalan jika si ucok itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi karena si if-nya ini tidak dijalankan, maka masuk ke fungsi else, di mana fungsi else ini kosong. Jadi karena fungsi if-nya itu tidak dijalankan, maka fungsi else inilah yang akan dijalankan di dalam kode programnya ini. Lalu masuk ke dalam jika ucok kurang dari 3, jadi maka akan dihitung jika ucok itu kurang dari 3, maka nilainya itu benar dan akan masuk ke dalam programnya. Lalu di sini akan membuat ucok sama dengan ucok dikurang ucok, dimana nanti jika ucok kurang dari 3, maka nilai ucok akan direset ke menjadi 0, karena dimana ini kita menggunakan ucok dikurang ucok. Jadi jika nilai si ucok 2, maka dia akan dikurang 2, maka hasilnya itu akan selalu 0, seperti yang ada pada if-nya itu, dimana ucok sama dengan 0. Nah, lalu masuk ke dalam else-nya lagi, di mana ucok sama dengan ucok min 3. Nah, nanti di sini tuh setelah nilai si ucoknya itu misalnya 0, maka dia itu akan dikurangkan dengan 3. Lalu di sini masuk ke dalam n ucok sama dengan n ucok ditambah 1. Nah, jadi nanti hasil dari ucok min 3 itu akan menjadi nilai si ucok lalu ditambahkan dengan 1. Inilah yang menjadi nilai pembelian si ucok pada pertama kalinya sampai nanti nilai pembelian si ucok terakhir kalinya. Lalu kita masuk ke loopingan while si butet. Nah, ini tuh hampir sama dengan si ucok, hanya membedakan nama saja, dimana jika kita menggunakan loopingan while butet tidak sama dengan 0, maka loopingan while ini akan terus berjalan sampai nanti si ucok itu menjadi sampai nanti si butet menjadi 0. Nah, lalu if butet sama dengan 0, jadi ini juga loopingannya tidak akan berjalan, karena nanti yang berjalan itu loopingan else, di mana kalau di loopingan while-nya pada program ini nilainya itu harus tidak sama dengan 0, jadi tidak boleh sama dengan 0. Makanya fungsi else yang akan berjalan dalam code ini. Lalu sama juga jika si butet itu kurang dari 3, maka dia akan benar, lalu masuk ke dalam persamaan si butet dikurang si butet akan dikurang 3 dan akan ditambah 1. Nah, kita masuk ke dalam perbandingan jumlah pembelian. Nah, jadi sini kami membuat perbandingan jumlah pembelian antara si butet dan si ucok. Dimana if-nya itu n butet itu lebih kecil dari si n ucok. Nah, maka jika benar, maka dia akan masuk ke dalam nilai min-nya yaitu n butet. Nah, lalu kita eksekusi, dimana jika n min-nya itu kurang dari 1, maka n butet itu sama dengan n min dikali 6. Nah, jadi itu kan ini udah dikasih tahu di perbandingan jumlah pembelian n min sama dengan n butet. Nah, jadi di n butetnya ini akan masuklah n min yang di sini yang kurang dari 1, lalu dikalikan ke 6. Nah, di sini itu kita menggunakan modulo. Lalu n ucok ini sama dengan n min dikali 6 ditambah n si ucok dikurang n min lalu dikalikan dengan 3. Nah, terus else-nya juga begitu, dimana n butet sama dengan n min dikali 6 lalu dikurangkan dari 3. Jadi itu pengerjaannya biasanya di dalam yang ada di dalam kurung terlebih dahulu karena operasi perkalian itu lebih kuat daripada pertambahan dan pengurangan. Lalu n ucok juga begitu, sama dengan n min dikali 6 ditambah n ucok dikurang n min dikali 3. Nah, terus kita masuk ke dalam bagian else-nya itu, dimana fungsi else ini yang akan dijalankan nantinya yaitu n min sama dengan n ucok. Nah, nanti di sini tuh hasil dari si n ucok dan juga si n min-nya ini akan masuk ke dalam perbandingan else ini. Terus kami membuat jika n min-nya itu kurang dari 1 untuk si ucok dan butet. Nah, jadi n ucoknya itu sama dengan n min dikali 6, lalu n butetnya itu sama dengan n min dikali 6 ditambah nilai dari si n butet dikurang n min lalu dikalikan dengan 3. Nah, namun jika else-nya yang lain yaitu n ucok sama dengan n min dikali 6 lalu dikurangkan dengan 3. Nah, terus untuk si butet itu sama dengan n min dikali 6 ditambah n butet dikurang n min dikali 3. Nah, ini semua setelah kita eksekusi akan menghasilkan
hasil pembelian donat si Ucok dan si Butet. Nah, untuk terakhir kalinya kami membuat total sama dengan N Ucok ditambah N Butet. Untuk outputnya itu untuk mengeluarkan hasil keluarannya yaitu menggunakan printf persen D per N untuk si nilai Ucok, lalu printf persen D per N untuk N Butet, lalu printf persen D per N untuk nilai total. Lalu return 0 ini untuk memastikan bahwa program itu sudah selesai. Nah, lalu di sini saya akan merankan programnya. Di sini menggunakan CMD. Omaga. Terus di sini kan diminta keluarannya itu, jadi kita memasukkan karena si Ucok itu membeli 4 buah donat dan si Butet membeli 5 buah donat. Jadi akan kita masukkan nanti pada akhirnya. Pada akhirnya. Nah, di sini kita masukkan donat si Ucok 4, lalu donat si Butet 5. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan teman saya pada pembacaan ritmi kedua, di mana seharusnya waktu si Ucok itu 9, lalu si Butet itu 15. Nah, jadi itu pada hasil waktu mereka itu 24. Nah, jadi 21. Jadi hasil keluarannya itu 9, 12, 21. Itulah yang benar, bukan 9, 15, 24. Jadi di bagian perhitungan dan di soal bagian terakhir ini ada sedikit kekeliruan pada soal. Ini sudah dijelaskan oleh astus kami. Jadi keluaran kami 9, 12, 21 itu sudah benar. Jadi keluarannya dan nilai kami sudah sesuai dengan kode dan kami sudah mensubmitnya di GitHub. Sekian Pak dari kami. Jika ada kesalahan tutur kata ataupun kurang lengkap penjelasannya mohon dimaafkan. Terima kasih.